Definisi tunagrahita. Menurut Mumpuniarti dalam Mahbubah tahun 2014, tunagrahita adalah suatu hambatan mental kecenderungan khusus pada mereka yang mengalami, yaitu seperti lamban dalam belajar. Sedangkan menurut Grossman dalam Aprianto tahun 2012, tunagrahita adalah suatu kelainan yang berkenaan dengan fungsi intelektual umum yang jelas-jelas berada di bawah rata-rata dan disertai dengan hambatan dalam perilaku adaptif dan masa perkembangannya. Jadi dari kedua pengertian di atas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tunagrahita adalah suatu kelainan yang menyebabkan adanya hambatan mental fungsi intelektual umum mereka yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan adanya hambatan dalam perilaku adaptif dan masa perkembangannya. Karakteristik tunagrahita. Secara umum, dampak dari gangguan intelektual pada tunagrahita dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mereka lamban dalam mempelajari hal-hal baru. Mereka mempunyai kesulitan dalam mempelajari konsep yang abstrak dan selalu cepat lupa apa yang dipelajari apabila tanpa latihan terus-menerus. Yang kedua, kesulitan dalam mempelajari hal-hal yang baru. Yang ketiga, kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tunagrahita berat. Yang keempat, cacat fisik dan perkembangan gerak. Anak tunagrahita berat mempunyai keterbatasan dalam gerak fisik. Ada yang tidak dapat berjalan, tidak dapat berdiri, atau bangun tanpa bantuan orang lain. Mereka lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana dan sulit untuk menjangkau sesuatu. Yang kelima, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tunagrahita berat sangat sulit untuk mengurus dirinya sendiri, seperti berpakaian, makan, dan mengurus kebersihan dirinya. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar. Yang keenam, tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tunagrahita ringan mungkin masih dapat bermain dengan anak biasanya, tetapi untuk anak tunagrahita berat, mungkin hal tersebut sulit untuk dilakukan. Hal itu mungkin disebabkan kesulitan bagi anak tunagrahita berat dalam memberikan perhatian terhadap lawan mainnya. Dan yang terakhir yaitu tingkah laku yang kurang wajar dan terus-menerus. Banyak dari anak tunagrahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Faktor penyebab anak tunagrahita. Beberapa faktor penyebab anak tunagrahita yang sering ditemukan baik secara keturunan maupun faktor lingkungan. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini penyebab kelainan yang berkaitan dengan faktor keturunan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kelainan pada kromosom. Kelainan pada kromosom ini dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Jika dilihat dari bentuknya, dapat berupa inversi, yaitu kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melilitnya suatu kromosom. Delesi, kegagalan meiosis yaitu terjadi karena salah satu pasangan tidak bisa membelah, sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel. Kemudian, duplikasi, kromosom tidak bisa memisahkan diri, sehingga terjadi kelebihan kromosom pada sel yang lain. Translokasi, adanya kromosom yang patah dan patahnya menempel pada kromosom yang lain. Yang kedua, ada kelainan pada gen. Kelainan ini terjadi pada waktu mutasi, tidak selamanya tampak dari luar, tetap dalam tingkat genotip. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu kekuatan kelainan tersebut dan tempat gen lokus yang mendapat kelainan. Faktor penyebab yang kedua yaitu gangguan metabolisme dan gizi. Faktor ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan
pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Kelainan yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan gizi ini antara lain fenilketonuria akibat gangguan metabolisme asam amino dengan gejala yang tampak berupa tunagrahita, kekurangan pigmen, kejang syaraf, dan kelainan pada tingkah laku. Selanjutnya, gargolisme. Kerusakan metabolisme sakarid yang menjadi tempat penyimpanan asam mukopolisakarid dalam hati, limpa kecil, dan otak. Dengan gejala yang tampak berupa ketidaknormalan tinggi badan, kerangka tubuh yang tidak proporsional, telapak tangan lebar dan pendek, persendian kaku, lidah lebar dan menonjol. Retinism yaitu keadaan hypohidroidisme yang terjadi selama pada masa janin atau saat dilahirkan. Dengan gejala kelainan yang tampak adalah ketidaknormalan fisik yang khas dan ketunagrahitaan. Faktor yang ketiga yaitu infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan yang sangat kurang ketika lahir, sifilis bawaan, sindrom gravidity beracun, hampir pada semua kasus berakibat ketunagrahitaan. Faktor penyebab dari ketunagrahitaan yang keempat adalah trauma dan zat radioaktif. Trauma yang terjadi pada saat lahir dikarenakan kelahirannya yang sulit dan memerlukan alat bantu. Kemudian tidak tepatnya penyinaran atau radiasi dari sinar X selama masih dalam kandungan yang menyebabkan cacat mental mikrosefali. Selanjutnya, faktor yang kelima ada masalah pada kelahiran. Misalnya, kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan si bayi akan menderita kerusakan otak, kemudian kejang, dan juga nafas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma mekanis, terutama pada kelahiran yang sulit. Dan faktor penyebab dari ketunagrahitaan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Latar belakang dari pendidikan orang tua dijadikan sebagai penyebab perkembangan. Karena kurangnya kesadaran orang tua dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pemberian rangsangan yang positif pada masa perkembangan si anak. Para ahli telah banyak meneliti hal tersebut. Salah satunya adalah Patton dan Palloway pada tahun 1986. Beliau telah membuktikan bahwa bermacam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi selama periode perkembangan si anak tersebut merupakan salah satu penyebab dari ketunagrahitaan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang klasifikasi tunagrahita. Menurut Sumantri pada tahun 2007, klasifikasi tunagrahita menurut intelijensinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tunagrahita ringan, yang kedua ada tunagrahita sedang, dan yang ketiga ada tunagrahita berat. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwa ada juga tunagrahita sangat berat. Berikut ini adalah tabel dari level atau klasifikasi tunagrahita tersebut. Yang pertama ada level keterbelakangan, yang kedua ada IQ yang terbagi menjadi 2 tabel. Yang pertama ada Stanford Binet, yang kedua ada skala Wechsler. Stanford Binet yaitu intelijensi yang mencakup pemahaman, hasil penemuan, arahan, dan pembahasan, sedangkan skala Wechsler adalah alat yang mengukur intelijensi seseorang. Levelnya ada tunagrahita ringan, Stanford Binetnya antara 68 sampai 52, sedangkan skala Wechslernya antara 69 sampai 55.
Untuk level tunagrahita sedang, Stanford Binet-nya 51 sampai 36. Lalu skala Wechsler-nya 54 sampai 40. Ada level berat Stanford Binet-nya 32 sampai 20. Skala Wechsler-nya 39 sampai 25. Lalu yang terakhir ada tunagrahita sangat berat. Stanford Binet-nya lebih dari 19 dan skala Wechsler-nya lebih dari 20.